Setelah Presiden bertemu dengan sejumlah jurnalis, saya kira agenda selanjutnya bertemu dengan kelompok-kelompok kritis, bertemu dengan kelompok-kelompok aktivis, bertemu dengan masyarakat yang menganggap Indonesia itu sedang tidak oke-oke saja. Kalau ini yang dilakukan, saya kira Indonesia akan menjadi sebuah negara yang besar sehingga gotong royong dan kerjasama itu akan sinergis, dan kemudian ini akan dijadikan sebagai fondasi untuk menghadapi bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi di masa-masa yang akan datang itu Indonesia solid dan Indonesia kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu pembicaraan yang menarik antara Prabowo Subianto dengan kawan-kawan jurnalis beberapa waktu yang lalu itu adalah soal bagaimana Prabowo Subianto juga punya keinginan bertemu dengan kelompok aktivis dan penggagas Indonesia Gelap dan penggagas Kabur Aja Dulu. Saya kira ini adalah sebagai salah satu bentuk komitmen politik dari seorang presiden untuk berdialog secara langsung dengan pihak-pihak yang selama ini mungkin punya keyakinan bahwa Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Bahwa ada kelompok-kelompok dan aktivis yang meyakini kondisi Indonesia tidak seperti yang dibayangkan oleh pemerintah. Jadi dalam konteks itulah menurut saya pernyataan presiden ini harus segera disambut, sehingga pertemuan antara Prabowo Subianto dengan kelompok-kelompok aktivis, kelompok-kelompok yang selama ini memang cukup kritis bagaimana melihat Indonesia berbeda dengan perspektif pemerintah untuk segera dilakukan secara terbuka. Tentu tujuannya adalah untuk mencari sinergi, bukan untuk mencari menang-menangan dan untuk mencari kambing hitam kira-kira siapa kemudian yang dianggap dipersalahkan terkait dengan kondisi Indonesia hari ini. Pernyataan Prabowo Subianto yang kedua adalah soal ya oke, katanya kalau kelompok aktivis dan kelompok kritis itu memiliki data yang terkait dengan Indonesia Gelap ataupun misalnya soal Kabur Aja Dulu, itu penting, tapi yang paling penting kata Prabowo itu adalah soal kerjasama dengan pihak-pihak yang selama ini dianggap mengetahui ada informasi dan punya data terkait dengan Indonesia yang tidak baik-baik saja. Karena kata Prabowo Subianto begitu banyak orang-orang di desa, masyarakat yang ya mungkin adik-adik kita yang umurnya 10 tahun tapi kok kelihatannya seperti 5 tahun, hanya gara-gara kekurangan gizi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi statement politik presiden semacam ini tentu menjadi kabar baik. Bagaimana ini harus di kemudian hari segera direalisasikan supaya presiden itu memiliki daya jangkau pendengaran-pendengaran yang semakin terbuka, bahwa ketika ada pihak-pihak yang mengatakan Indonesia tidak baik-baik saja, ketika ada pihak yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini tidak oke, ketika ada pihak yang mengatakan bahwa Indonesia per hari ini itu adalah kondisinya sedang memburuk, itu memang harus diakomodir. Minimal ada guidance dan ada petunjuk bahwa segala sesuatu yang dilihat oleh masyarakat secara umum ini mesti dijadikan sebagai feedback dan kemudian dijadikan sebagai acuan bagaimana untuk membangun Indonesia di masa-masa yang akan datang. Termasuk juga soal Kabur Aja Dulu, itu kan spiritnya karena mencari pekerjaan di Indonesia itu susah. Alih-alih misalnya untuk menciptakan 19 juta atau 10 juta lapangan pekerjaan, tapi justru di awal tahun 2025 kita menyaksikan secara terbuka bagaimana terjadi PHK yang saya kira memang sudah bisa kita cek satu persatu. Ribuan orang kemudian di PHK hanya gara-gara misalnya perusahaannya kolab dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan misalnya ada pengangkatan calon PNS ataupun calon PPK, itu kan juga tidak kunjung diumumkan atau tidak kunjung dilakukan oleh pemerintah. Yang dianggap ini sebagai bagaimana kondisi Indonesia itu memang tidak seindah yang selalu disampaikan oleh pemerintah. Secara prinsip bagi saya, ketika ada pertemuan antara pemerintah dengan pihak-pihak yang selama ini kritis, pihak-pihak yang selama ini meyakini bahwa persoalan Indonesia itu mulai dari kemiskinan, soal gizi terkait dengan keterbelakangan, termasuk juga akses terhadap pekerjaan yang sulit, itu bisa duduk bersama, kemudian bisa disinergikan. Saya kira ini akan menjadi suatu hal yang menarik. Itu artinya saya selalu berpikiran positif ketika seorang presiden menyampaikan secara terbuka ingin berdialog dengan pihak yang mengatakan Indonesia gelap ataupun dengan pihak Kabur Aja Dulu, itu adalah langkah yang baik. Tentu ini yang harus segera dihambat. Itu artinya apa? Setelah presiden bertemu dengan sejumlah jurnalis, saya kira agenda selanjutnya bertemu dengan kelompok-kelompok kritis, bertemu dengan kelompok-kelompok aktivis, bertemu dengan masyarakat yang menganggap Indonesia itu sedang tidak oke-oke saja. Kalau ini yang dilakukan, saya kira Indonesia akan menjadi sebuah negara yang besar sehingga gotong royong dan kerjasama itu akan sinergis, dan kemudian ini akan dijadikan sebagai fondasi untuk menghadapi
Bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi di masa-masa yang akan datang itu Indonesia solid dan Indonesia kompak. Kenapa? Kekompakan Indonesia itu saya kira bukan hanya pada level elit. Per hari ini saya kira semua elit sudah solid. Per hari ini ketua umum partai siap bekerja sama dengan pemerintah. Per hari ini semua kekuatan politik parlemen, samikna, watona, tegak lurus dengan pemerintah. Tapi ingat, di masyarakat kelas menengah, kelas bawah, adalah masyarakat yang saya kira perlu juga untuk dirangkul. Didengarkan bagaimana pikiran mereka. Didengarkan juga bagaimana aspirasi-aspirasi mereka. Terutama adalah mereka tersoal akses terhadap pekerjaan. Daya beli yang semakin melemah. Dan di bawah bagaimana kondisi situasi global yang cukup mempengaruhi kondisi Indonesia, saya kira disitulah kemudian mestinya menjadi titik temu presiden, menteri, anggota dewan, partai politik, kelompok kritis, kelompok melemah, civil society, mahasiswa, dosen, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira harus bekerja sama, harus saling bertemu. Saya kira Pilpres sudah usai. Tak lagi relevan bicara tentang pendukung nomor 1, pendukung nomor 2, pendukung nomor 3. Tak penting lagi bicara tentang pendukung Ganjar, pendukung Anies, pendukung Prabowo Subianto. Pilpres sudah usai, saatnya kita bersatu. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan apa juga yang bisa dilakukan oleh rakyat, oleh kelompok aktivis, mari kita lakukan bersama-sama. Karena saya kira membangun Indonesia di masa-masa yang akan datang tentu bukan hanya domain elit. Membangun Indonesia itu bukan hanya domain politisi. Membangun Indonesia itu bukan hanya domain kepala daerah dan anggota dewan. Ini justru menjadi domain kita semua. Jadi engagement, empowering masyarakat dari bawah itu menjadi penting. Karena yang tahu persis persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adalah rakyat yang di bawah. Sudah saatnya pemerintah seperti komitmen Prabowo Subianto, down to earth, menyerap bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat secara umum tentang kemiskinan, tentang pengangguran, terkait dengan akses terhadap dunia pekerjaan, tentang pendidikan, tentang gizi buruk, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya apa? Kita harus ke depan melihat bagaimana pendekatannya itu adalah pendekatan kerakyatan. Tanyakan kepada wilayah, provinsi, kabupaten, kecamatan masing-masing apa yang terjadi di daerahnya. Baru kemudian dicarikan solusinya. Di saya misalnya di Kabupaten Sumeneb di Pulau Madura secara umum, apa problemnya? Adalah soal kemiskinan dan keterbelakangan. Sumeneb kampung saya di Pamekasan kalau tidak salah, itu adalah 2 kabupaten di Jawa Timur merupakan kabupaten yang terbelakang dan termiskin. Dan itu sudah terkonfirmasi dalam berbagai data yang ditunjukkan oleh BPS misalnya. Itu salah satu contoh bagaimana persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang ada di kabupaten saya itu bisa diselesaikan oleh pemerintah. Begitupun di tempat-tempat yang lain. Di tempat yang lain misalnya kalau pariwisatanya tidak oke, ya disupport menjadi pariwisata yang oke. Di tempat yang lain ada industri garam, kalau dia memang sedang tidak oke, industri garamnya disupport dan seterusnya dan seterusnya. Sudah saatnya saya kira kebijakan politik pemerintah itu bukan datang dari langit, bukan datang dari elit. Tapi keputusan-keputusan itu yang paling penting implementasinya adalah keputusan yang lahir dari kebutuhan yang ada di masyarakat-masyarakat bawah. Ketika begitu banyak misalnya masyarakat kita tidak bisa sekolah, ya kasih sekolahnya gratis. Ketika masyarakat kita yang lulus SMA tidak bisa S1 misalnya, kasih beasiswa gratis, kasih S1 gratis. Ketika masyarakat kita kelas menengah tidak bisa S2 dan S3, kasih beasiswanya gratis. Kalau kita berkaca pada negara-negara maju, apa yang kemudian membuat negara itu berkembang secara signifikan dan kompetitif adalah bagaimana kepedulian negara, perhatian negara kepada warganya soal aspek pendidikan. Mereka sekolah di tempat yang bagus, mendapatkan pendidikan yang bagus, sehingga mereka mengembangkan negaranya setelah mendapatkan asupan intelektual yang signifikan. Mungkin orang bertanya-tanya, kenapa Cina sampai hari ini bisa menjadi negara yang cukup dikdaya dan cukup powerful, baik di bidang ekonomi khususnya, ataupun di bidang yang lainnya seperti teknologi? Ya karena dulu kalau kita mau cek satu persatu, Cina sejak tahun 80, 90 sampai hari ini adalah negara yang sangat rajin bagaimana menyekolahkan warga mereka di kampus-kampus top di dunia, di Amerika salah satunya. Ketika orang-orang Cina menempa ilmu pendidikan di mana-mana, hebat dan top, mereka pulang ke Cina. Mereka kemudian menjadi lokomotif bagaimana perubahan itu dilakukan secara signifikan. Artinya apa? Negara itu memang butuh orang pintar, butuh orang hebat, dan tentu saja tata kuncinya adalah kualitas SDM dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Negara dalam konteks ini harus juga menjadikan bagaimana pendidikan S1, S2, dan S3 adalah kunci bagaimana nantinya orang-orang ini dipersiapkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mumpuni,
pribadi-pribadi yang berkualitas, berinovasi, tentu tujuannya adalah untuk menjadi negara yang cukup kuat, powerful, mantap di bidang ekonomi, di bidang teknologi, dan di bidang-bidang yang lainnya. Ini salah satu contoh bagaimana pendidikan khususnya itu adalah salah satu faktor yang kemudian membuat Indonesia itu menjadi negara besar, negara kaya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tentu banyak faktor yang lain yang kemudian bisa dikapitalisasi supaya Indonesia itu bisa menjadi negara berkembang. Misalnya soal kekayaan alam kita. Jangan lagi misalnya ada kelola dari pihak-pihak asing. Dan ke depan saya kira tata kelola soal bagaimana kekayaan kita memang 100% sebisa mungkin itu dikelola oleh putra-putri terbaik di negara-negara kita. Ini adalah salah satu contoh bagaimana mendiagnosa persoalan kebangsaan kita hingga selesai. Balik lagi dari komitmen yang disampaikan oleh Presiden bahwa ingin bertemu dengan pihak-pihak yang mengatakan Indonesia tidak baik-baik saja, yang mengatakan Indonesia gelap, yang mengatakan kabur aja dulu, itu adalah bentuk komitmen yang cukup bagus sehingga direalisasikan data-data yang disampaikan di luar pemerintah yang mengklaim Indonesia tidak baik-baik saja, carikan solusi, carikan bagaimana jawabannya sehingga Indonesia itu menjadi negara yang mantap semantap-mantapnya. Saya kira di situ konteksnya. Dan di seberang yang lain, saya kira Presiden juga perlu memperbanyak komunikasi dengan pihak-pihak yang saya kira juga sangat menjadi bagian bagaimana dia harus disejahterakan, dan yang paling penting bagaimana taraf kehidupannya itu semakin meningkat. Itulah yang saya sebutkan, pertemuan dengan kawan jurnalis ini harus dijadikan sebagai guidance, pintu gerbang utama bagaimana Presiden berdialog dengan pihak-pihak yang lain, di mana pihak yang lain ini perlu juga didengarkan suara dan aspirasi dan kepentingannya. Saya kira di situ, salam politik Syaun, pastinya mantap semantap-mantapnya.